Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelina Wardani dengan NIM 255 150101111131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan perkalian dengan algoritma Booth. Yang pertama, saya akan mulai dari pengertian algoritma Booth itu sendiri. Nah, algoritma Booth adalah perkalian yang mengalihkan dua saingan binary dalam notasi komplement 2. Algoritma ini memiliki kelebihan dalam kecepatan proses perkalian, terutama ketika terdapat deretan satu bit yang berurutan pada pengali. Berbeda dengan metode perkalian biner biasa yang menjumlahkan hasil pergeseran dengan setiap bit bernilai 1 pada multiplier, algoritma ini bekerja dengan mendeteksi perubahan pola bit pada multiplier. Secara khusus, algoritma ini memeriksa dua bit sekaligus, yaitu bit terakhir dari multiplier atau Hi0 dan satu bit tambahan atau Hi1. Nah, 3 register yang harus disiapkan dalam melakukan algoritma Booth. Yang pertama adalah A atau akumulator, yaitu register yang digunakan untuk menyimpan hasil sementara selama proses perkalian berlangsung. Pada setiap iterasi, nilai A bisa berubah karena operasi penjumlahan A dengan M atau pengurangan A dengan M. A juga akan ikut digeser bersama Hi saat dilakukan arithmetic shift right. Yang kedua ada Hi atau multiplier, yaitu register yang menyimpan bilangan pengali. Bit paling kanan dari Hi atau Hi0 akan diperiksa bersama bit tambahan Hi1 untuk menentukan apakah perlu dilakukan penjumlahan, pengurangan, atau tidak ada operasi pada register A. Yang ketiga adalah M atau multiplikan, yaitu register yang menyimpan bilangan yang akan dikalikan. Nilai M tidak berubah selama proses berlangsung, tetapi digunakan sebagai nilai yang ditambahkan ke A atau dikurangkan dari A sesuai aturan algoritma Booth. Nah, aturan dalam algoritma Booth yang pertama, pergeseran aritmatika ke kanan, arithmetic shift right, pada register A dan Hi berlangsung selama proses perhitungan berlangsung. Yang kedua, pemeriksaan dua bit terakhir yaitu pada Hi dan Hi1 dilakukan untuk menentukan operasi selanjutnya, penjumlahan, pengurangan, atau tidak ada operasi, dan akan disimpan di register A. Yang ketiga, proses tersebut dilakukan berulang sebanyak jumlah bit yang digunakan hingga seluruh iterasi selesai. Nah, hasil akhir perkalian diperoleh dari penggabungan isi register A dan Hi setelah iterasi berakhir. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel ini, apabila bit paling kanan pada Hi0 bernilai 0 dan Hi1 bernilai 1, maka untuk nilai A akan didapat dari hasil penjumlahan nilai A sebelumnya ditambah dengan nilai M. Apabila bit paling kanan pada Hi0 bernilai 1 dan Hi1 bernilai 0, maka untuk nilai A didapat dari hasil pengurangan nilai A sebelumnya dikurangi dengan nilai M. Selanjutnya, apabila bit paling kanan pada Hi0 dan juga Hi1 itu bernilai sama-sama 1 atau sama-sama bernilai 0, maka untuk nilai A tidak ada operasi. Nah, sekarang lanjut ke soal dan pembahasan. Lakukan proses perkalian dengan metode algoritma Booth. Angka multiplikan dan multiplier merupakan salah satu dari unsur terakhir NIM mahasiswa. Di sini NIM mahasiswa saya adalah 255 1503 01111031. Dan dua angka yang saya pilih adalah angka 3 sebagai M, yang dimana binarnya adalah 0011 dan komplement 2-nya adalah 1101, dan angka 1 yaitu binarnya adalah 0001 dan untuk komplementnya adalah 1111. Nah, di sini saya akan menghitung perkalian dari 3 dikali min 1. Bisa kita lihat pada tabel yang sudah saya buat di sini.
bahwa nilai A di sini itu nilainya default untuk A pada kon awal atau kon 4 di sini nilainya default 0, 0, 0, 0. Dan untuk hi-nya atau multipliernya kita dapat dari sini tadi, yaitu adalah 1, 1, 1, 1. Dan hi1-nya juga default 0. Nah, kita cek dulu untuk bit paling kanan pada multiplier di sini bernilai 1 dan hi1-nya bernilai 0. Maka nilai A-nya untuk nilai A selanjutnya kita dapat dari perkalian dari A saat ini dikurangi dengan nilai M. Didapat hasilnya adalah 1101. Nah, sehingga bisa kita lakukan pergeseran ke kanan untuk proses selanjutnya. Namun ada satu aturan pada algoritma Booth sendiri bahwa kita harus mempertahankan pada pergeserannya kita harus mempertahankan nilai bit paling kiri pada A-nya. Di sini bisa kita lihat bahwa pada A di sini bit paling kirinya adalah 1, maka untuk pergeseran selanjutnya kita tetap harus mempertahankan nilai 1 ini. Dan itu juga berlaku apabila nilai bit paling kanan pada A-nya bernilai 0, maka untuk A selanjutnya juga tetap kita pertahankan nilai 0-nya. Seperti itu. Jadi di sini bisa kita lihat 1101 mengalami pergeseran ke kanan 1101, dan begitu juga dengan nilai 1111 di sini mengalami pergeseran ke kanan, dan nilai 1 pada bit paling kanan hi ini dia mengisi nilai pada kolom hi1. Karena ketika kita cek nilai hi bit paling kanan pada hi ini bernilai 1 dan hi1-nya juga bernilai 1, maka untuk nilai A-nya tidak mengalami perubahan dan masih menggunakan nilai A sebelumnya untuk proses pergeserannya. Begitu seterusnya sampai pada kon terakhir yaitu kon 0, didapatkan hasil pada A-nya didapatkan 1111 dan pada hi-nya didapatkan 1101. Nah, ini adalah hasil perkalian yang kita cari. Jadi hasil perkalian dari 3 dikali dengan min 1 adalah 1111 dan 1111, yaitu adalah min 3. Jadi hasil pada kolom A dan kolom H ini digabung, didapatkan hasil perkaliannya adalah min 3. Seperti itu. Sekian penjelasan algoritma buat dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.